Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar lagi wukuf akan segera dimulai. Sekarang jam 12:25 dan sekarang para jamaah sedang melantunkan talbiyah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini jamaah kita semua. Masya Allah. Laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Kemana ibu? Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata Laka wal mulk la syarika lak. Sebentar lagi akan berkumandang azan zuhur. Allahu Akbar. Gema talbiyah yang dilantunkan oleh para jamaah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wukuf akan segera dimulai. Menghadap ke sini kiblatnya. Sebentar lagi akan ada masuk waktu zuhur. Kita sholat zuhur sama asar empat diimami oleh Ustaz Aisyah. Nanti khutbah dipimpin sama Ustaz Durek, imam dulu saja. Terima kasih. Sudah itu. Sudah ada. Sebentar lagi akan berkumandang azan dan kita akan sholat zuhur berjamaah dijamak dengan asar insyaallah. Insyaallah jamaah haji trio dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Besok kedua ya. Ntar saya paling pojokannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa taqwah fa innahu la yunjikum 'indallahi illa at-tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa mustafahu wa mujtabahu ila an-nas da'iyan ila Allah mubashshira wa da'iyan ila Allah nadhira. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini adalah kalimat yang kita lafazkan dengan lisan kita, di mana kita mengatakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memanggil kita ke Baitullah, memanggil kita ke rumahnya Ka'bah al-Musharrafah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah perintahkan kepada manusia untuk datang berhaji ke Baitullah. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam selesai membangun Ka'bah, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, wahai Ibrahim, serukan kepada seluruh manusia agar datang berhaji ke Baitullah, agar datang berhaji ke Ka'bah. Nabi Ibrahim berkata, ya Rabb, bagaimana suaraku akan sampai kepada manusia? Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim, Adin wa alaina al-balagh. Sampaikan saja wahai Ibrahim, ajak manusia, Tuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha kataba alaikumul hajja fa'ajju. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk datang berhaji, maka datanglah kemari untuk berhaji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, cinta kita, suri tauladan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika Nabi Ibrahim menyeru di waktu itu, seluruh manusia yang dalam hidupnya Allah takdirkan berhaji, yang dalam hidupnya Allah takdirkan datang ke Baitullah untuk berhaji, menyambut seruan Nabi Ibrahim dengan mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Ini pernah kita ucapkan di alam ruh yang mungkin kita tidak pasti, kita tidak akan ingat lagi sekarang bahwa kita pernah mengucapkannya. Akan tetapi apa yang dikatakan Rasul kita tercinta bukanlah sebuah dusta, dia adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah pencipta manusia, pencipta langit dan bumi. Maka kita semua yang berkumpul di padang Arafah saat ini, kita yang ada di alam tenda ini dan seluruh yang ada di padang Arafah, berarti kita di masa itu pernah mengucapkan kepada Nabi, kepada Allah Tabaraka wa
Labbaik Allahumma labbaik. Ku penuhi panggilanmu ya Allah, ku penuhi panggilanmu ya Allah. Dan sekarang kita buktikan, kita datang dari berbagai daerah yang sangat jauh, dari berbagai negara yang bermacam-macam, dari berbagai suku bangsa yang sangat banyak. Kita ucapkan kalimat itu secara zahir, secara jelas dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Satu kalimat di mana seluruh dunia umat Islam satu dalam kata-katanya, satu dalam pakaiannya, satu yang dituju oleh mereka, yaitu ridho Allah, yaitu ampunan Allah, yaitu kasih sayang Allah, yaitu cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Satu yang mereka inginkan, yaitu haji mereka dijadikan Allah sebagai haji yang mabrur, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wal hajrul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada ganjaran, tidak ada pahala yang akan Allah berikan kepadanya selain surga Allah tabaraka wa ta'ala. Saudaraku, para hujjaj, para dunuzur rahman, para tamu Allah tabaraka wa ta'ala, di hidangan menu tamuan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, semua kita tanpa yang ada di sini inginkan surga Allah. Kita inginkan kaki kita yang lemah ini suatu saat menginjak surga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Disinilah tempatnya, disinilah masanya, disinilah waktunya kita tunjukkan kepada Allah, kita perlihatkan kepada Allah pencipta kita, pencipta langit dan bumi, bahwa kita ingin memaksimalkan, kita ingin melakukan yang terbaik dalam ibadah dan ketaatan. Terkhusus di hari Arafah ini adalah hari di mana Allah tabaraka wa ta'ala paling banyak memberikan kemerdekaan hambanya dari neraka. Hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana Allah tabaraka wa ta'ala lebih banyak memerdekakan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Apa makna merdeka dari neraka? Fulan bin Fulan tidak akan masuk ke dalam neraka. Fulan bin Fulan tidak akan dijamah api neraka. Fulan bin Fulan tidak akan terjerumus ke dalam api neraka. Ini yang dimaksud dengan merdeka dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Hari inilah, hari Arafah inilah, hari yang sedang kita lewati sekarang inilah, hari yang sedang kita hadapi sekarang inilah hari terbanyak Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memerdekakan hambanya dari neraka. Tentu kita ingin salah satu dari nama itu adalah nama kita. Tentu kita ingin salah satu dari nama yang Allah merdekakan dari neraka itu adalah nama kita, bin ayah kita, bin kakek kita. Kita nama kita, binti ayah kita, bin kakek kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para dhuyufur rahman, rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah diri kita dengan pakaian yang lebih dekat dengan kain kafan daripada pakaian dunia. Lihatlah diri kita yang sedang berihram, kain yang lebih dekat dengan kafan dibanding kain yang akan kita pakai dalam kehidupan kita di dunia. Karena memang padang mahsyar adalah, karena memang padang Arafah adalah miniaturnya padang mahsyar. Arafah adalah miniaturnya padang mahsyar. Siapapun kita, apapun jabatan kita, berapapun harta kita, pasti akan kita tinggalkan. Dan kita akan menghadapi sesuatu yang pasti, yang tidak akan pernah bisa manusia lari daripadanya, yaitu kematian. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan sampai kepada kalian. Kematian akan menemui dan menjumpai kalian walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, kematian akan sampai kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para dhuyufur rahman, ada apa setelah kematian? Apa yang akan terjadi pada diri kita setelah kita meninggalkan dunia ini? Ketahuilah saudaraku, ketahuilah saudariku,
Ya Karena yang Allah. akan datang kepada Ya kita setelah Allah. kematian Ya jauh Allah. lebih berat dari apa yang bisa kita yang kita pernah kita rasakan di permukaan bumi. Ya Rahman. Ya Rahman. Sadari ini saudariku, ma'asyiral muslimin uyufur rahman. Jangan kira setelah kematian adalah kehidupan yang lezat. Jangan kira setelah kematian adalah kehidupan yang nikmat. Setelah kematian adalah hari yang sangat berat. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatakan berat bukan saya. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatakan hari itu hari berat di dalam Al-Quranul Karim. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila inna ha'ula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, yuhibbuna al-'ajilah, mereka mencintai dunia yang datangnya segera, mereka mencintai dunia yang hanya sementara. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka tidak peduli dan mereka acuh tak acuh kepada hari setelah kehidupan dunia, dan hari itu yauman thaqila, hari yang sangat berat, hari yang sangat berat. Yang mengatakan berat adalah Allah, yang mengatakan berat adalah Allah pencipta kita di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saking beratnya para nabi dan para rasul ketakutan, saking beratnya hari akhirat, para nabi dan para rasul dihantui oleh rasa takut yang sangat besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, menanti Allah Tabaraka wa Ta'ala datang untuk menghisab, matahari di atas kepala mereka hanya 1 mil saja jaraknya. 1 mil, 1 kilo, 1,3 kilometer saja di atas kepala kita jarak matahari. Matahari yang sekarang jutaannya entah berapa juta mil, kita merasa kepanasan yang luar biasa. Apatah lagi matahari yang berjarak hanya 1 mil di atas kepala kita. Bayangkan panas yang akan dirasakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibawakan oleh para ulama ahli tafsir di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari di mana manusia berdiri menanti Rabbul Alamin. Imam Al-Tabari di dalam tafsir Al-Tabari mengatakan, ketika manusia dibangkitkan Allah dari kubur, disuruh untuk berdiri saja menanti 300 tahun lamanya. 300 tahun berdiri, sanggupkah kita 300 jam berdiri di permukaan bumi? Apabila kita diperintahkan seseorang untuk berdiri 300 jam di permukaan bumi, hanya 300 jam, kita tidak akan sanggup, kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa. Bayangkan kalau kita akan diperintahkan Allah hanya berdiri dan tidak bergerak dari tempat berdiri sedikit pun, sejengkal pun, 300 tahun lamanya. Bisakah kita melakukan itu di dunia? Tidak, mustahil. Mustahil kita bisa berdiri 300 tahun lamanya. Usia kita saja tidak sampai ke angka itu. Usia kita saja tidak sampai 300 tahun. Bagaimana kita akan berdiri 300 tahun? Namun itulah yang terjadi nanti di padang mahsyar. Yauman thaqila, hari yang sangat berat, 300 tahun berdiri dan matahari 1 mil di atas kepala kita. Itu pun di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW berkata, saya tidak tahu apakah 1 mil itu jarak yang kita ketahui sekarang, ataukah 1 mil maknanya adalah tiangnya celak. Celak itu adalah sesuatu alat untuk mata kita yang kita masukkan, lalu kita letakkan celak itu, kita tutup mata kita lalu kita tarik, itulah dia celak. Dan celak dalam bahasa Arab adalah mil. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak tahu apakah mil yang dimaksud oleh Allah adalah mil yang kita ketahui, atau mil yang dimaksud oleh Allah adalah milnya celak. Kalau 1 mil yang Allah maksud adalah milnya celak, maka matahari di atas kita hanya segini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga manusia berkeringat
Ada yang teringatnya sampai hanya kepada lututnya, tergantung dosa dan kesalahan mereka. Ada yang teringatnya hanya sampai ke pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang teringat melebihi hidungnya. Apa yang akan dilakukan oleh manusia-manusia yang teringatnya melebihi hidungnya? Dia akan gigit untuk bernapas dan kemudian turun lagi, gigit untuk bernapas dan kemudian turun lagi. 300 tahun lamanya. Bisakah kita bayangkan? Sebelum saya mengatakan, bisakah kita rasakan yauman tadila, hari yang sangat berat, setelah manusia lelah, setelah manusia capek, lelah menanti Rabbul Alamin, manusia pun datang kepada para nabi dan para rasul minta syafaat. Minta syafaat bermula dari Nabi Adam alaihi salam. Penduduk masyar berbondong-bondong bersama-sama menuju Nabi Adam dan mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar." Wahai Adam, engkau adalah ayahnya seluruh manusia. Ala tara ma nahnu fi? Tidakkah engkau melihat apa yang sedang kita alami daripada kesusahan, daripada kesulitan? Fasyaffi' fina, berikan syafaatmu kepada kami wahai Adam. Tahukah kita ma'asyiral muslimin apa jawaban Nabi Adam? Nabi Adam mengatakan, saya pernah memakan buah yang dilarang oleh Allah saya untuk memakannya. Nafsi, nafsi, semoga diriku selamat, semoga diriku selamat. Masyarakat muslimin, Nabi Adam mengkhawatirkan takut masuk neraka karena satu dosa yang pernah dia lakukan. Bagaimanakah kita gerangan nanti di sana? Berapa dosa yang telah kita lakukan dalam hidup kita? Berapa dosa mata kita, berapa dosa telinga kita, berapa dosa lisan kita, berapa dosa tangan dan kaki kita, berapa dosa kulit, dosa hidung dan dosa hati kita. Nabi Adam alaihi salam mengatakan, nafsi, nafsi, semoga diriku selamat, semoga diriku selamat, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Manusia berbondong-bondong kepada Nabi Nuh alaihi salam dan mengatakan, ya Nuh, engkau adalah Rasul Allah pertama yang Allah utus. Ala tara ma nahnu fihi fasyaffi' fina. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul Allah pertama yang Allah utus ke permukaan bumi. Tidakkah engkau melihat apa yang kami kita alami sekarang? Berikan syafaat engkau wahai Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, saya tidak mampu untuk itu. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Manusia berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, anta abul anbiya. Wahai Ibrahim, engkaulah ayah seluruh engkaulah ayah para nabi dan para rasul. Karena memang nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim mayoritasnya adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, aku selama hidupku pernah berdusta 3 kali. Nafsi, nafsi. Aku seumur hidupku pernah berdusta 3 kali. 3 kali dusta Nabi Ibrahim membuat Nabi Ibrahim takut di padang mahsyar, mendapatkan azab Allah, mendapatkan murka Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa dosa lisan kita, berapa dosa dusta yang pernah kita ukir dalam hidup kita, ma'asyarul muslimin, para dhuyufur rahman. Bayangkan ketakutan yang sangat teramat dahsyat yang akan ada di hati kita. 3 saja dusta Nabi Ibrahim membuat Nabi Ibrahim takut dimasukkan Allah ke nerakanya di yaumil mahsyar. Padahal 3 dusta Nabi Ibrahim, ketiga-tiganya dusta untuk menolong agama Allah, bukan dusta untuk dunia, bukan dusta untuk harta, bukan dusta untuk urusan lainnya, tapi dusta untuk menolong agama Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Nabi Ibrahim tetap menganggapnya kesalahan yang mungkin memasukkan beliau ke neraka dan takut. Ma'asyarul muslimin. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, pergilah kalian kepada Isa, dia adalah kalimat Allah. Pergilah kalian kepadanya dan mintalah syafaat kepadanya. Nabi Isa pun mengatakan, saya tidak mampu, nafsi, nafsi. Pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Rasul kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang di padang mahsyar kita ingin bersama beliau. Satu-satunya manusia yang di padang mahsyar kita ingin berkelompok dengan kelompok beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan peduli ayah kita tidak akan peduli istri dan suami kita tidak akan peduli anak kita tidak akan peduli seluruh manusia-manusia yang kita muliakan di permukaan bumi.
kita hanya peduli apakah saya bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Akankah ketika bertemu Rasul sayang kepadaku, Rasul cinta kepadaku, Rasul bahagia bertemu denganku, akankah Rasul murka dan marah kepadaku? Ma'asyiral muslimin, akhirnya manusia berbondong-bondong kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, ala tara ma nahnu fi fasyaffi' fina. Ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat apa yang kami rasakan, apa yang kita rasakan sekarang? Berikan syafaatmu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, ana laha, saya yang pantas untuk syafaat itu, saya yang bisa untuk syafaat itu. Janji Allah kepadaku untuk memberikan syafaat kepada seluruh para nabi, seluruh manusia di permukaan bumi yang berkumpul di padang mahsyar ketika itu. Saya yang dijanjikan Allah untuk mendapatkan syafaatul uzma itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy, meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah datang untuk menghisab. Kemudian Allah mengatakan, irfa' ra'sak wasal tu'atah, angkat kepalamu wahai Muhammad, minta permintaanmu wahai Muhammad, engkau akan diberikan permintaan yang kau mintakan. Wa syaffi' tusyaffa', berikan syafaatmu wahai Muhammad, engkau akan diberikan syafaatul uzma itu. Dan kita ada di tengah-tengah kejadian itu. Saya, Anda, semua kita, semua penduduk Arafah sekarang, semua penduduk bumi sekarang, siapapun dia, dari Nabi Adam sampai manusia paling terakhir mati di permukaan bumi, ada dan menyaksikan kejadian itu nanti. Ma'asyiral muslimin, di padang mahsyar didatangkan neraka. Tahukah kita bagaimana Allah mendatangkan neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah tabaraka wa taala berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam, didatangkan hari itu neraka Jahannam yang ada di dalam surah Al-Fajr. Tahukah kita bagaimana neraka Jahannam didatangkan? Rasulullah SAW mengatakan, ji'a bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfa zimam, didatangkan neraka Jahannam pada hari itu memiliki 70.000 tali pengkangnya, 70.000 tali kekangan yang membuat dia tidak bisa bergerak. Fi kulli zimamin sab'una alfa malakin yajrunaha, satu tali kekang, satu tali pengikatnya dipegang oleh 70.000 malaikat. Sekiranya ini dilepas, maka semua penduduk mahsyar akan dihancurkan oleh neraka Jahannam. Namun neraka Jahannam didatangkan dengan 70.000 tali kekang, tali ikatan, dan satu tali ikatan dipegang oleh 70.000 malaikat yang sangat kuat memegang neraka Jahannam. Dan kita melihat neraka Jahannam itu. Sekarang di permukaan bumi kita hanya mengimani dengan hati. Nanti di akhirat kita menyaksikan dengan kedua mata kepala kita. Kita akan saksikan neraka Jahannam yang Allah ancamkan kepada manusia yang durjana, yang Allah ancamkan kepada manusia yang durhaka, yang Allah ancamkan kepada orang yang tidak tahu patuh dan taat kepadanya, diancam dengan neraka. Mungkin di permukaan bumi dia tertawa. Mungkin di permukaan bumi dia bahagia dengan dosanya, tapi tidak di sana. Wajiya yawma idzin bi jahannam, yawma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikrah. Pada hari itu didatangkan neraka Jahannam. Baru ketika itu manusia mengingat semua dosa-dosanya, menyesali semua dosa-dosanya. Anna lahu dzikrah. Apa guna lagi penyesalan ketika itu? Tak ada lagi guna penyesalan ketika itu. Masyaallah muslimin, penyesalan itu bermanfaat. Penyesalan itu berguna manakala penyesalan itu masih mungkin untuk dirubah kesalahannya. Penyesalan baru bermanfaat manakala waktu untuk merevisi, menukar kesalahan menjadi ketaatan masih ada kesempatan. Oleh karena itu inilah dia saatnya di padang mahsyar. Inilah dia saatnya pada mahsyar yang tempat membakar dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu bermunajatlah kepada Allah. Bersimpuhlah kepada Allah, memohon ampunannya, memohon ridhonya, memohon dijauhkan kita dari neraka. Karena ketika kita melihat neraka itu nanti, mungkin saja kita adalah penduduk salah satu di antara penduduknya. Kenapa? Karena kita punya pekerjaan perbuatan dosa yang mungkin dengan perbuatan dosa itu kita akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Oleh karena itu pada hari ini saya sebagai khatib mendoakan semua kita yang hadir agar semua kita dijauhkan Allah dari nerakanya. Amin. Pada hari ini agar semua kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya Rabb. Allah yang menyatukan kita di padang Arafah pada kesempatan kali ini. Suatu saat di surganya kita bisa berkumpul bersama
bersama Amin. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi Alaihi wasallam, wasallam. bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, bersama Ali, bersama Amin. Abu Hurairah, bersama Amin. Jabir bin Abdullah, bersama Anas bin Amin, Malik, ya bersama Aisyah, bersama Khadijah, bersama Ummu Salamah dan yang lainnya, dan bersama Imam Syafi'i, bersama Imam Ahmad, bersama Imam Malik, bersama Imam Abu Hanifah, dan bersama ulama-ulama lainnya yang sangat kita muliakan. Allahumma Masyaallah salli ala muslimin, Muhammad. gunakanlah kesempatan yang sangat singkat ini, hanya beberapa waktu saja, hanya beberapa jam saja, kita serius, kita maksimalkan ketaatan kita kepada Allah dengan penuh harapan agar Allah tabaraka wa taala mengampunkan semua dosa kita yang pernah kita lakukan dan menutup dari kita pintu nerakanya dan membuka untuk kita ampunan dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa Amin. tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana zalamna anfusana. Amin. Rabbana zalamna anfusana. Amin. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Rabb. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن رسولك قال يا الله رسولmu berkata إن الله يباهي بكم ملائكته sesungguhnya Allah tabaraka wa taala Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala membesar-besarkan, memuliakan kalian dan memuja kalian kepada para malaikat yang hadir di padang mahsyar. Allah banggakan kepada para malaikat, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, banggakan kami ini kepada malaikat-malaikatmu, banggakan kami yang berdosa, banggakan kami yang telah berbuat nista, banggakan kami yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, banggakan kami pada hari ini kepada malaikat-malaikat Engkau, disebabkan Engkau mengampuni kami, memaafkan kami, menjauhkan neraka-Mu dari kami, dan memberikan ridha-Mu dan surga-Mu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekarang kita akan sholat zuhur dan asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah